warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, kita Fatihah dulu kepada Al-Hafidz Imanuddin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Kasir. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita baca surat Al-Kahfi ayat 29. Jadi kalau sebenarnya pengennya bahas bahasa Inggris sebentar, cuman karena molor kita langsung bahas Al-Kahfinya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabi was-sa'at murtafaqa. Wa qulil haqqu, dan katakanlah al-haqqu, kebenaran, min dari rabbikum, Tuhan kalian, faman barang siapa, sya'a hendak, fal yu'min maka beriman. Maksudnya gimana? Ya, kita bahas satu kata dulu, per kata dulu. Fal yu'min maka hendaklah beriman, wa man sya'a dan barang siapa sya'a hendak, fal yakfur maka hendaklah kafir. Inna sesungguhnya a'tadna telah kami sediakan lil-zalimina naron, lizalimina bagi orang zalim, naron neraka, ahata meliputi, bihim mereka, suradikuha gejolaknya, wa iyastaghisu wa in dan jika yastaghisu mereka meminta tolong, yuwasu mereka diberi air, mereka diberi bimain dengan air, kalmuli seperti leburan perak, yaswi yang menghanguskan, alwujuhu wajah-wajah, bisa seburuk-buruk, asyarab minuman, wasaat dan seburuk-buruk, murtafaqo tempat istirahat. Oke, kita bahas terjemahannya ya. Nah, saya bentar. Bagi yang punya Quran terjemah, buka Quran terjemahnya, nggak apa-apa. Nah, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman sya'a, faman barang siapa, sya'a ingin. Siapa yang ingin ini maksudnya? Faman sya'a ingin, fal yu'min maka dia beriman, wa man sya'a siapa yang ingin, fal yakfur hendaklah ia kafir. Maksudnya sakarepmu, sampean kata iman yo ndang, kata kafir yo sakarepmu. Tapi ono konsekuensinya. Inna a'tadna, inna sesungguhnya a'tadna kami telah menyediakan, inna a'tadna kami telah menyediakan, lizalimina bagi orang-orang zalim, naron neraka, ahata yang meliputi, bihim dengan mereka, suradikuha gejolaknya. Wes, ada berapa jenis surga, ada yang tahu? Piro? 7, surga apa ae?
Ya, yang pertama surga Al-Firdaus. Ya. Terus surga apa? Selain surga Firdaus itu yang kedua ada. Oke, siapa yang penghuni surga Firdaus? Pengen nggak supaya dapat surga Firdaus? Pengen. Siapa penghuni surga Firdaus? Itu ada di surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 11. Siapa mereka? Saya bacakan aja ya. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman yang bagaimana? Orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Kemudian orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian orang yang menjaga kemaluannya. Kemaluan itu dijaga, jangan diumbar-umbar, no, ora oleh. Kemaluan itu untuk disembunyikan, kecuali terhadap istri-istri mereka, maksudnya untuk suami istri ya, atau budak yang mereka memiliki. Sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak apa-apa. Barang siapa yang selain itu, maka itu orang-orang yang melampaui batas. Kemudian barang siapa yang memelihara amanat yang dipikulnya, kemudian memelihara sholat, mereka adalah penghuni surga Firdaus. Artinya sampailah pengen surga Firdaus, sholatnya yang rajin, terus dijaga auratnya ya. Yang perempuan auratnya dari mana sampai mana? Semua wajah kecuali muka dan telapak tangan. Sing lanang, sing laki-laki dari pusar sampai lutut. Kemudian surga yang kedua apa? Masuk satu toh. Ya bagus, surga Aden. Siapa penghuni surga Aden? Ya orangnya soleh. Ayatnya apa? Dasarnya apa? Dari ayat surat apa? Bingung? Oke, lanjut bacakan ya. Kalau siapa yang surga Aden itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Oke, tak bacakan terjemahannya aja. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya itu bersama orang-orang yang soleh ya, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum apa? Bima sobartum. Maka alangkah baik tempat itu. Jadi malaikat itu sudah siap menyalami mereka. Itu surga Aden ya. Semoga ya kita bisa masuk ke dalam surga yang ini. Sebenarnya total ada berapa surga? Nah di total ya ada berapa surga? Berapa tingkat? Apa hadisnya yang menunjukkan 7? 10. Apa dasarnya? Ya 100 ya. Ada 100 tingkatan surga. Betul Pak Hari tadi. Tepat-tepat Ustaz, awalnya 10, baru 1. Nah, yang 1 sih benar. Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya surga itu punya 100 tingkatan. Berapa? 100. Dan di antara dua tingkat itu surga satu dengan surga lainnya jaraknya berapa? Semeter. Ada yang bilang semeter, boleh. Kudu udah sare. Ya, kudu udah sare. Tapi gak apa-apa tepat-tepat. Ya. Jarak antara dua surga itu sama dengan langit dan bumi.
Langit sapiro? Ya, tujuh lapisan langit itu ya, ada banyak sekali. Bumi ya sakmene. Kira-kira muat nggak sampean? Luas mana surga dengan dunia? Nah, kenapa? Uang jaraknya aja antara surga satu dengan surga yang lainnya sak langit sak bumi ini. Gak usah khawatir kehabisan tempat ya, gak usah khawatir. Yang penting itu kita gak nyemplungkan nerakanya. Nah itu sing ruwet. Yang pertama surga Firdaus, yang kedua Aden, yang ketiga surga Naim. Surga apa? Naim. Siapa yang menghuni surga Naim? Nah, kalau pengen tahu, buka surat Luqman ayat 8. Yang buka Quran, buka surat Luqman ayat 8. Apa penghuni surga Naim? Ya, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, semoga kita minimal dapat surga Naim ini. Amin Allahumma amin. Ini ada yang keempat. Ada surga khuldi ya. Surga khuldi itu surga yang terbuat dari marjan yang warnanya merah dan kuning. Golongan yang masuk surga ini itu ada di Al-Furqan ayat 15. Al-Furqan ayat 15, buka Qurannya, apa-apa, kayak ngerti. Katakanlah, apakah azab yang diberikan itu baik atau surga yang kekal dijanjikan kepada orang yang bertakwa? Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Itu ada di surat Al-Furqan ayat 15. Khuldi itu artinya apa? Kekal ya. Kemudian surga apa lagi? Gue jangan mentok kan? Jadi itu. Apa mana? Nanti 10, jadi 1. Oke, yang kelima surga ma'wa. Ma'wa. Surga ma'wa itu surga yang terbuat dari zabarjud hijau ya. Surga ini merupakan tempat tinggal malaikat Jibril. Nah, itu sampean bisa lihat di surat An-Najm ayat 15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ada berapa sayapnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bilang 6, ada yang bilang iki. Terus satu sayapnya besar apa kecil? Malaikat Jibril alaihissalam punya 600 sayap. Berapa? 600 sayap. Satu sayap lah dibuka ya, itu bisa membentang dari langit timur sampai barat. Besar nggak sayapnya? Besar. Ini untuk perumpamaan ya. Kalau malaikat Israfil itu punya 1200 sayap. Banyak ya? Satu sayapnya malaikat Israfil menyamai 600 malaikat. Besar mana? Malaikat Israfil sama malaikat Jibril besar mana? Israfil. Pertanyaannya, komandannya siapa? Malaikat? Kenapa? Ya betul, karena punya wahyu tadi, dilewatkan wahyu melewati malaikat Jibril.
Artinya lek sampai pengen jadi komandan, baik itu di dunia ataupun akhirat, pegang Al-Quran ini, sampai akan jadi komandan, pimpinan ya. Amin Allahumma amin. Artinya apa? Ngikut malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ngapain? Ditiru yang bisa ditiru, menerima wahyu, itu menyampaikan. Boleh sampean tiru. Kenapa malaikat Jibril tidak bisa mencapai kepada keluar langit ketujuh sampai kepada Allah? Tidak seperti Nabi Muhammad. Ada yang tahu kenapa? Jadi pada waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh, tapi malaikat Jibril tidak sampai ke sana. Tapi langsung sampai Nabi Muhammad sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril itu nggak bisa mendekati Allah, butuh 60.000 tahun lagi terbang sampai kepada arasy Allah. Saking besarnya kekuasaan Allah. Berarti sampai numpak kendaraannya malaikat Jibril dari sini. Malaikat Jibril kan terbuat dari cahaya ya, otomatis dia bisa berpindah sama cepatnya dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berapa? 300 apa? Wis ono ya. Ngono sudah secepat itu, masih butuh 60.000 tahun untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tuh sejauh itu ya. Maksudnya kekuasaannya sampai sebesar itu. Oke, kembali ke yang surga tadi. Surga pertama apa? Firdaus. Kedua Aden. Ketiga Naim. Keempat Khuldi. 5 Ma'wa. 6 ya belum ya. Yang keenam surga Jalal. Surga Jalal ini sampai buka Al-Fatir ayat 35. Apa itu surga Jalal ini? Karena buka di Al-Fatir ayat 35 ya. Yang menempatkan kami dalam yang kekal dari karunia-Nya, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Artinya selalu enak di situ. Enak tok wes. Ini belum ada keterangan lain ya. Yang ketujuh ada surga Al-Qaror. Itu samain buka di Al-Mu'min ayat 39. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan untuk sementara, dan sesungguhnya hari akhirat itu negeri yang kekal. Kemudian yang ke-8 surga Darussalam. Nah, ini ada di Al-An'am ayat 127. Mereka disediakan surga Darussalam dari Allah, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Ini wis gak ketok iki. Nah, iki ganti. Surga apa? Darussalam. Semoga kita ya minimal maksimal ya salah satu dari 8 ini semoga kita dapat. Amin Allahumma amin. Terus di surah Al-Kahfi ini dijelaskan bahwa inna a'tadna, sesungguhnya telah kami sediakan. Siapa yang menyediakan? Allah. Lil zalimina, bagi orang zalim, naron apa? Neraka. Apa saja jenis-jenis neraka? Yang pertama neraka ya neraka jahanam. Neraka jahanam ini kalau kalian cari di Al-Hijr ayat 43. Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain.
Sesungguhnya jahanam itu tempat ajmain, ya dikumpulkan ya. Laha sab'atun abwab, ada tujuh pintu. Kemudian likul libab, masing-masing pintu minhum juz'un maksum, masing-masing pintu itu untuk golongan-golongan tertentu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi suatu ketika Nabi itu pernah cangkruan sama malaikat Jibril ya. Ditanya sama Nabi, kenapa sampean nggak cerita siapa pintu ketujuh jahanam itu ya? Kemudian malaikat menjawab, Muhammad, sampean jangan nanya. Nah ini penting ini, jangan sampai kalian nyemplung. Kemudian Nabi Muhammad mendesak, "Jongono, kasih bocoran. Tolong kasih bocoran, malaikat Jibril, siapa saja yang penghuni neraka jahanam." Kemudian malaikat Jibril akhirnya setelah setelah didesak sama Nabi Muhammad bercerita, Mat, nah, mereka Jibril kan ngomong ke Muhammad kan biasa aja ya, gak ada sebutan yang aneh, namanya malaikat kepada Nabi. Penghuni neraka jahanam itu adalah orang yang punya dosa tapi belum bertaubat. Belum apa? Bertaubat. Belum taubat, meninggal. A'udzubillah min dzalik. Jadi itulah kenapa Nabi Muhammad mengijazahkan kepada kita semua untuk doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkan aku di jalanmu. Kenapa? Karena yang berkuasa untuk itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu misalkan sampean nih wis ditakdir neraka. Tapi karena sampean doa, ya muqallibal qulub tadi dirubah sama Allah, akhirnya bisa masuk surga. Selain neraka jahanam, apa lagi? Neraka lagi ada nggak? Apa? Ada neraka sa'ir. Kita ketok kafe. Ada neraka sa'ir. Ini ada di surat Al-Fatir ayat 6 sampai 7. Setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Sa'ir itu artinya yang menyala-nyala. yakni orang kafir yang bagi mereka azab yang keras. Berarti ini khusus orang kafir. Kemudian ada lagi, saya tanya, neraka pertama apa? Neraka jahanam. Yang kedua
Sa'ir ya. Yang ketiga, hutomah. Kalau neraka hutomah mungkin kalian banyak yang tahu. Wailul likulli. Terus? Terus? Nah, itu surat apa? Ya, fil hutomah. Itu neraka dijelaskan tadi, di neraka hutomah. Siapa penghuni neraka hutomah? Agus. Malah Agus. Ono jenenge Agus. Ya. Ya, berdoa ya, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Wailun celakalah likulli bagi setiap humazatin pengumpat. Pengumpat itu apa? Rumazah, pencela, artinya pembuli. Janganlah kamu membuli karena kamu bisa masuk neraka utama. Hati-hati bagi para pembuli ya. Yang pembulian bagaimana? Allazi jamaah, yang jamaah mengumpulkan malan, harta, dan wa'adada, dan yasabuhu, dan menghitungnya ya. Tapi apakah semua orang kaya bisa masuk neraka gara-gara ngitung? Enggak, harus sampai selesai bacanya. Yasabuhu annama lahu akhladah, yang menyangka malahu, hartanya, akhlad, bisa membuat dia kekal. Berarti dia menyangka dengan orang kaya itu bisa membuatnya kekal. Ya, ini yang masuk neraka hutomah. Neraka apa? Jadi apa? Apa yang cirinya orang hutomah? Penghuni neraka hutomah pertama, pencela. Yang kedua, menghitung harta sampai menyangka bahwa hartanya bisa membuat dia kekal. Sak sugi-sugi ini wong mesti mati, untuk mati sedo. Naik kucing mati, kalau babi. Pertama apa tadi nerakanya baca? Apa? Jahanam, terus Sa'ir, terus utama. Yang keempat, ada neraka lagi, neraka lazah, neraka lazo ya. Lazo ini ada di surat Al-Lail ayat 14. Ada yang tahu Al-Lail? Kita coba buka ya. Coba buka Al-Lail ayat 15. Al-Lail itu surat ke berapa? Surat ke 92. Coba baca Al-Lail ayat 92. Al-Lail ayat 15, sorry. Al-Lail ayat 15. Surat ke 92 ayat 15. Temu? Ketemu ayat 15? La yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla.
Ayat 14 dulu, kayaknya kalau yang menyebutkan nama nerakanya itu ada di ayat 14. Fa'adzartukum naran talallah la yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Fa'adzartukum, maka kami peringatkan kamu, naron, api talallah yang mereka menyala-nyala. La yaslaha, tidak ada yang masuk ke sana illa ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustakan dan yang berpaling. Kemudian selanjutnya terakhir kan? Oh enggak, belum. Ada neraka Sakor. Ini kalau yang hafal ngomong ya, yang hafal bacakan ayatnya, enggak apa-apa. Masalakakum fi, ya betul. Apakah yang memasukkan kamu ke Sakor? Sakor itu nama neraka ya. Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Alam nakum minal musallin. Lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, tidak memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil. Kemudian bersama dengan orang yang membicarakannya. Terus, ya ini pertama apa tadi? Tidak mengerjakan sholat, kemudian tidak memberi makan orang miskin, terus mendustakan hari pembalasan. Nah ini calon penghuni neraka Sakor. Allah, ya semoga Allah menjauhkan kita semua dari neraka ini. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya neraka apa? Ada lagi neraka Jahim. Neraka Jahim ini ada di surat Asy-Syu'ara ayat 91. Wa burrizatil jahimu. Bukan yang itu. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Nah ini yang Asy-Syu'ara 91 sampai 92. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Kemudian dikatakan kepada mereka, di mana berhala yang dahulu kamu selalu sembah? Jadi neraka Jahim ini untuk orang yang menyembah berhala. Insya Allah kalian aman ya? Yakin lah? Wis yakin ya, yakin aman. Karena apa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kemudian ada lagi neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah itu ada di An-Nisa ayat 145. Nah ini dihuni oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Kemudian ada lagi neraka Zamharir. Zamharir ada di An-Naba ayat 24 sampai 26. Insya Allah kalian hafal ya. La yazuquna fiha wala syaraba
Ini perlu murojaah lagi ya. La yazuquna fiha barda wala syaraba la hamima wa qasaqa jazaa'u wifaqa. An-Naba itu surah ke berapa? Surat berapa? An-Naba? 78 ya. Surah ke-78. Ini ayat 25. Mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula dapat minuman selain air mendidih dan wasak. Wasak itu apa? Hah? Wasak sebagai pembalasan yang setimpal. Wasak itu maksudnya dingin beku. Dingin beku dari neraka. Jadi bisa dibayangkan, sampean kalau panci ya, dikasih air panas, habis itu dikasih es, ya iso hancur barang. Dinginnya itu dingin yang nemen ya, nggak kayak es di dunia. Jadi kalau kayak neraka itu, sama tahu kompor LPG, apinya panas nggak apinya? Panas. Nah itu api neraka lebih panas dari itu. Terus sampai tahu es batu. Nah dinginnya air untuk minuman di neraka lebih dingin dari itu, 7 kali lebih dingin. Wes nemen pokoknya. Gak ono enak-enak belas. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita itu menjadi penghuni neraka. Ya ini baru Al-Kahfi ayat berapa tadi? 29 ya. Oke, kita lanjut ke Al-Kahfi ayat 30. Taman buka Al-Kahfi ayat 30. Mbak baca bareng-bareng 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sekali lagi, sing kompak bareng-bareng. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Inna apa ini? Sesungguhnya alladzina amanu beriman wa amilus solihati mengerjakan kebajikan. Inna sesungguhnya lanudi tidak akan menyia-nyiakan ajro balasan man itu siapa? Ahsana baik ya, amal. Jadi intinya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh. Ya Allahumma ja'alna minhum. Ini sama harus tahu. Kalau naudzubillah min dzalik, itu kita berlindung kepada Allah dari itu.
Kalau sampai diceritakan orang-orang soleh yang masuk surga, doanya adalah Allahumma ja'alna minhum. Coba, Allahumma ja'alna minhum. Kalau dibacakan sholawat, Anda harus membalas dengan sholawat. Diceritakan orang yang masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Diceritakan orang yang soleh, Allahumma ja'alna minhum. Nah, apakah ada contoh kisah-kisah orang yang soleh? Banyak ya. Kita lanjut ke ayat 31. Apa balasan untuk orang-orang yang soleh? Ada di surah Al-Kahfi ayat 31. Buka ayat 31 le. Kalau enggak pakai Quran yang tebel, yang besar kekecilan mereka. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabraqin muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa. Ulaika, mereka siapa? Orang yang soleh. Nyambung dari ayat sebelumnya, lahum, bagi mereka, jannatu, surga adnin, surga aden, tajri, mengalir, min, dari tahtihimul, bawahnya, anhar, sungai-sungai, yuhallawna, mereka diberi perhiasan, fiha, di dalamnya, min, dari asawiro, gelang-gelang, min dahabin, dari emas, wayal basuna, mereka memakai siaban, pakaian. Siaban itu jamaknya sawaban ya, sawaban. Hudron, hijau, min, dari sundusin, sutra. Ini peringatannya, yang laki-laki tidak boleh pakai sutra ya, yang perempuan boleh. Nanti kalau pakai sutra di sini nanti nggak bisa pakai sutra di sana. Kenapa perempuan boleh? Karena perempuan itu perhiasan, boleh pakai sutra. Perempuan boleh pakai emas? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena perempuan itu perhiasan. Apa hikmahnya perempuan boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh pakai emas? Dari segi kesehatan. Kenapa? Kenapa? Mendanai, maksudnya menahan darah. Ya boleh. Terus yang putri tidak ada. Menahan darah ya. Ya, emas itu untuk laki-laki bahaya. Kenapa kok perempuan boleh? Ya bagus, karena perempuan bisa menstruasi, emasnya dikeluarkan lewat itu. Kalau banci boleh apa enggak? Banci itu wong lanang sing wedok-wedokan, boleh enggak? Masa pernah menstruasi? Hewane, lanang juga bisa menstruasi. Meskipun banci orang oleh. Orang banci wudunya di tempat laki-laki apa perempuan? Gelem ah. Orang banci, sempat ada yang nanya ini. Ada kaum para banci itu nanya kepada salah satu ulama. Syekh, orang banci wudunya di mana?
Dijawab sama orang tadi, kalau sampean ke tempat laki-laki, sampean akan malu, diejek sampean. Kok pakai rok, tempat wudhunya di laki-laki? Tidak boleh. Maunya baju itu pakai rok ya? Bajunya ya kayak perempuan. Mau masuk ke perempuan, tidak boleh sama perempuan. Loh, ini bener pakai rok, tapi isinya gak kayak gitu. Gak boleh. Akhirnya gimana? Nah, kata orang tadi, kata ulama tadi, ya udah sampai wudhunya di rumah saja, gak usah kemana-mana, udah di situ aja, aman. Jadi kalau LGBT itu ruwet, masuk laki-laki ruwet, masuk ke perempuan ruwet. Bab wudhu aja ruwet kayak gitu, apalagi bab yang lain. Sholatnya di mana? Apakah ekonomi laki-laki apa perempuan? Tambah buat laki. Itulah kenapa Islam mengharamkan kalian laki-laki sing seperti perempuan ora oleh, perempuan sing kaya wong lanang ya ora oleh. Konsekuensinya ruwet di hukumnya. Nah, ini masalah emas nyambung ke masalah ini. Lanjut. Wa istabrokin, dan sutra yang tebal, muttaqihina, orang-orang yang bersandar fiha di dalamnya, ala di atas araiki, kursi yang indah, nikmat sawab, sebaik-baik pahala, wa hasunat murtafaqah, wa hasunat, dan bagus murtafaqah, tempat istirahat. Nah, semoga kita semua nanti bisa menduduki surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ayat 32, wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah ngaji. Minggu depan ketemu lagi insyaallah. Kalau ada yang benar itu dari Allah, kalau ada salah ya memang itu dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.